Shalom saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, berjumpa kembali di channel ini, di mana hari ini kita kembali akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di mana hari ini kembali kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan kami memohon tuntunan dan bimbingan Roh Kudus-Mu bagi kami semua sehingga firman Tuhan pada hari ini dapat kembali memberkati kami. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, teks firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini terambil dari Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Mari kita melihat bagian firman Tuhan ini. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur." Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, teks yang kita baca ini merupakan teks yang berbicara tentang peristiwa Pentakosta. Peristiwa yang kita sebagai orang Kristen menyebutnya sebagai hari dicurahkannya Roh Kudus kepada gereja atau kepada orang-orang percaya. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, Pentakosta ini berlatar belakang dari Pentakosta yang ada di dalam Perjanjian Lama. Jadi Pentakosta ini adalah salah satu hari raya besar orang Yahudi, ya, selain hari raya Paskah dan hari raya Pondok Daun. Nah, hari raya Pentakosta atau yang dikenal juga dengan sebutan hari raya panen atau hari raya 7 minggu, ini merupakan hari raya yang jatuh pada hari ke-50, di mana umat Israel yang saleh, mereka mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Tuhan atas berkat tuaian berupa panen yang berlimpah ruah atas kebun mereka, atas ladang-ladang mereka. Dan pada hari itu bangsa Israel datang ke Bait Allah, datang ke rumah Tuhan, membawa persembahan-persembahan yang terbaik, persembahan-persembahan yang sukarela kepada Tuhan, seraya mengucap syukur bahwa hasil panen yang berlimpah itu adalah oleh karena berkat Tuhan yang diberikan kepada mereka. Tetapi juga peristiwa Pentakosta ini juga merupakan sebuah peringatan selain mengucap syukur atas berkat panen yang mereka terima, tetapi juga merupakan ucapan syukur atas penebusan Tuhan.
bagi bangsa Israel yang telah membawa mereka keluar dari perbudakan di Mesir. Jadi inilah yang menjadi latar belakang daripada Pentakosta, yang merupakan hari raya orang-orang Yahudi, dan Pentakosta ini juga merupakan sebuah hari raya yang diperintahkan Tuhan sendiri untuk dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, di dalam perjanjian baru, umat Tuhan yang beriman kepada Yesus Kristus, ini mereka merayakan Pentakosta sebagai hari turunnya Roh Kudus, atau hari dicurahkannya Roh Kudus kepada orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Nah, Pentakosta di perjanjian baru ini ada hubungannya dengan Pentakosta yang ada di dalam perjanjian lama. Pentakosta yang ada di dalam perjanjian lama ini merupakan sebuah bayangan ya dari apa yang sebenarnya. Itulah Pentakosta yang terjadi di dalam perjanjian baru. Jadi Pentakosta dalam perjanjian lama ini menemukan pemenuhannya di dalam perjanjian baru. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, di dalam perikop yang kita baca yang merupakan sebuah perikop yang berbicara tentang pencurahan Roh Kudus atau Pentakosta, ini di dalamnya kita bisa menemukan ada beberapa kebenaran penting yang bisa kita ambil dan kita terapkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Apa saja itu? Yang pertama, Pentakosta ini merupakan penggenapan janji Yesus Kristus kepada para murid, kepada orang-orang yang percaya. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, Tuhan Yesus, dia pernah berjanji kepada para murid bahwa sebelum dia kembali ke sorga, dia akan mengutus Roh Kudus kepada para murid. Ya. Nah, ini kita bisa baca di dalam Lukas 24 ayat 19, lalu Yohanes 14 ayat 16 sampai dengan 17a, lalu kemudian ayat 25 sampai dengan ayat 26, kemudian Yohanes pasal 16 ayat 7, dan Kisah Rasul pasal yang pertama ayatnya yang keempat. Ya. Dan janji tersebut digenapi di dalam teks yang kita baca ini. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Jadi peristiwa pencurahan Roh Kudus merupakan penggenapan janji yang Tuhan Yesus berikan kepada para murid. Yesus pernah berkata, "Aku tidak akan meninggalkan kamu seorang diri, tetapi aku akan mengutus seorang penolong yang akan menyertai kamu selama-lamanya." Dan janji itu, saudara, digenapi di dalam peristiwa Pentakosta yang dicatat dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 12 ini. Nah, di dalam bagian ini, saudara, kita bisa belajar bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji. Ya, Tuhan tidak pernah lalai di dalam menepati janjinya. Janji Tuhan tidak pernah terlambat. Ya, meskipun kadangkala kita sebagai manusia merasa bahwa janji Tuhan itu sepertinya terlambat, tetapi sebenarnya janji Tuhan tidak pernah terlambat. Saudara, sebelum Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus berpesan kepada para murid, "Kamu tinggal dulu di Yerusalem. Jangan kamu tinggalkan Yerusalem. Jangan kamu kemana-mana sebelum nanti kamu akan menerima apa yang telah Bapa janjikan, apa yang telah aku janjikan kepadamu." Ya. Jadi para murid setelah Yesus naik ke sorga, mereka menunggu 10 hari lamanya untuk menantikan janji Tuhan digenapi di dalam kehidupan mereka. Para rasul, mereka menunggu janji Kristus sampai pada akhirnya Roh Kudus diberikan kepada mereka sesuai dengan janji Tuhan. Nah, saudara, di sini kita bisa belajar, jangan pernah kita meragukan janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Meskipun kadangkala kita merasa bahwa ada 1001 macam alasan ya yang membuat kita pada akhirnya ragu akan janji Tuhan. Tetapi bagian firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita, tetaplah sabar menantikan janji Tuhan dinyatakan, digenapi di dalam seluruh kehidupan kita. Kalau saudara saat ini sedang menunggu janji Tuhan, mari tunggulah dengan sabar. Karena Tuhan pasti akan menyatakan janjinya kepada saudara di dalam kehidupan saudara. Yang kedua, saudara,
Kebenaran penting yang kita bisa lihat di dalam bagian ini adalah Roh Kudus itu diberikan kepada setiap orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Ya. Di sini kita lihat Roh Kudus tidak hanya diberikan kepada para rasul Kristus saja, tetapi juga Roh Kudus diberikan kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Jadi orang yang percaya kepada Kristus, orang yang sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus, dia pasti akan menerima Roh Kudus. Nah, saudara, tujuan Roh Kudus diberikan kepada setiap kita yang percaya kepada Kristus adalah yang pertama, mendiami hidup orang beriman selama-lamanya. Nah, di sini kita melihat Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa Roh Kudus diberikan kepada orang percaya untuk tinggal selamanya di dalam hidup orang percaya. Jadi saudara, Roh Kudus itu tidak keluar masuk di dalam kehidupan orang percaya. Alkitab mengajarkan bahwa setiap orang yang sudah percaya kepada Kristus, Roh Kudus ada di dalam dirinya, Roh Kudus tinggal selamanya di dalam hidup orang percaya. Mari kita baca Yohanes 14 ayat 16. Di situ dicatat, "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Perhatikan kalimat, Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ya, jadi Roh Kudus tidak keluar masuk, saudara, tetapi Dia tinggal selama-lamanya di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Ya, tetapi saudara, walaupun Roh Kudus itu tinggal selamanya di dalam kehidupan orang percaya, tetapi orang percaya bisa saja memadamkan Roh Kudus. 1 Tesalonika 5 ayat 19. Orang percaya bisa saja mendukakan Roh Kudus. Efesus 4 ayatnya yang ke-30. Orang percaya mendukakan Roh Kudus artinya, saudara, orang percaya tidak lagi bisa menikmati faedah dan sukacita daripada kehadiran Roh Kudus. Jadi pada saat orang percaya jatuh dalam dosa, dia tidak mau mengakui dosanya. Saat itulah orang percaya tidak lagi bergairah, tidak lagi menyala-nyala di dalam mengasihi Tuhan dan pekerjaannya. Tetapi saudara, di saat-saat yang seperti itu, Roh Kudus juga tidak tinggal diam. Ya, meskipun Roh Kudus didukakan, Dia akan berusaha untuk menyadarkan kita. Dia akan berusaha untuk mengingatkan kita akan dosa dan kejatuhan kita. Bahkan jika perlu, Roh Kudus bisa saja mendisiplinkan kita, ya, supaya kita pada akhirnya menyadari dosa-dosa kita. Itu sebabnya setiap orang yang percaya ketika berbuat dosa, saudara, hatinya pasti gelisah, ya. Hatinya pasti tidak tenang, ya. Itu menunjukkan bahwa Roh Kudus menyadarkan, Roh Kudus menggelisahkan, Roh Kudus membimbing, mengarahkan orang percaya kita yang sudah jatuh dalam dosa itu untuk kembali bertobat dan meninggalkan dosa-dosa kita. Ya, jadi itu yang dimaksud dengan mendukakan Roh Kudus atau memadamkan Roh Kudus. Artinya bukan Roh Kudus keluar dari diri kita, lalu ketika kita bertobat, Roh Kudus masuk lagi. Bukan seperti itu ya. Roh Kudus tetap tinggal dalam diri kita. Hanya pada saat kita berbuat dosa, kita tidak lagi bisa menikmati faedah, sukacita, damai sejahtera daripada kehadiran Roh Kudus. Oleh sebab itu betapa penting kita harus segera bertobat ketika Roh Kudus menyadarkan kita, supaya kita dapat kembali merasakan manfaat, faedah, sukacita, damai sejahtera dari kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Tetapi saudara, kita juga perlu hati-hati, ya, supaya jangan sampai kita berpikir bahwa karena Roh Kudus itu Dia tetap tinggal selamanya dalam hidup kita, meskipun kita mungkin mendukakan Dia, maka hal itu kita artikan sebagai sebuah kebebasan
untuk terus berbuat dosa dan mendukakan Roh Kudus. Ya, hati-hati saudara dengan pikiran seperti itu. Karena kalau kita memiliki pikiran seperti itu, ini jelas pikiran-pikiran yang seperti ini bukanlah pikiran dari orang yang telah didiami oleh Roh Kudus. Ya, orang yang sudah didiami Roh Kudus tidak akan berpikir bahwa Roh Kudus sudah tinggal di dalam dirinya, itu berarti saya bisa bebas terus berbuat dosa. Tidak, saudara. Pikiran-pikiran yang seperti itu bisa jadi kita harus waspadai. Jangan-jangan itu adalah pikiran-pikiran dari orang yang sebenarnya belum didiami oleh Roh Kudus. Nah, oleh sebab itu, saudara, kita bersyukur Roh Kudus dikaruniakan kepada kita. Roh Kudus tinggal selamanya dalam hidup kita. Meskipun kita ada kalanya jatuh dalam dosa, ada kalanya kita mendukakan Roh Kudus, tetapi bukan berarti kita harus terus hidup di dalam dosa. Bukan berarti kita bebas untuk terus berbuat dosa. Meskipun ada kalanya kita mendukakan Roh Kudus, tetapi Roh Kudus akan menyadarkan kita sehingga pada akhirnya kita bertobat. Roh Kudus memberikan kepada kita kepekaan akan dosa dan pelanggaran kita, sehingga pada akhirnya kita mau bertobat dan dibimbing Roh Kudus kembali untuk hidup di bawah pimpinan Roh Kudus, dan kita terus bertumbuh semakin dewasa di dalam Kristus. Nah, saudara, inilah tujuan yang pertama daripada Roh Kudus diberikan kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus. Itulah tinggal selamanya dalam kehidupan orang percaya. Yang kedua, tujuan Roh Kudus diberikan, dikaruniakan kepada kita, kepada orang percaya, adalah untuk membimbing semua orang percaya untuk mengenal seluruh kebenaran, bukan sebagian kebenaran. Ya. Di dalam Yohanes 16 ayat 13, Tuhan Yesus berkata, "Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang." Ya. Perhatikan kalimat Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ya. Bukan sebagian kebenaran, karena kalau sebagian kebenaran itu bukan kebenaran. Ya. Oleh sebab itu Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Dia akan menolong kita, membimbing kita untuk mengenal seluruh kebenaran, bukan sebagian kebenaran. Nah, saudara, kalau bicara tentang seluruh kebenaran, maka kita harus tahu apa yang diajarkan oleh firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu. Kita harus tahu apa yang Tuhan nyatakan di dalam Alkitab yang adalah kebenaran Allah sendiri. Ya, ada banyak orang Kristen yang hanya menyukai bagian-bagian tertentu saja. Misalnya, orang Kristen hanya suka mendengar khotbah-khotbah atau bagian-bagian firman Tuhan tentang berkat terus. Tentang berkat jasmani, tentang mujizat-mujizat jasmani, tentang hal-hal yang sifatnya spektakuler. Ya. Tetapi tidak mau mendengarkan bagian-bagian firman Tuhan tentang perlunya menyangkal diri, tentang keharusan untuk memikul salib, tentang keharusan untuk memberitakan Injil, berkorban bagi Tuhan, mengasihi sesama, dan seterusnya, saudara. Nah, kalau kita memang dipenuhi Roh Kudus, maka kita akan berusaha untuk mengenal seluruh kebenaran yang diajarkan oleh Alkitab. Kita tidak akan mendekati firman Tuhan berdasarkan apa yang kita suka. Tidak. Roh Kudus akan membimbing kita sehingga kita mencintai kebenaran firman Tuhan secara utuh, bukan sepotong-sepotong, bukan sebagian-sebagian. Mengapa penyesatan bisa terjadi? Oleh karena orang mengambil satu bagian firman Tuhan dan mengabaikan bagian yang lainnya. Orang hanya menyukai sebagian kebenaran yang sesuai dengan keinginan hatinya dan mengabaikan kebenaran yang lain di dalam firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita pelajari seluruh kebenaran Alkitab. Bukan hanya sebagian, apalagi yang hanya mau menyenangkan atau yang menyukakan hati kita saja. Yang ketiga, saudara, Roh Kudus diberikan kepada kita orang percaya untuk apa? Untuk menjadi meterai keselamatan orang percaya. Efesus 1 ayat 13 berkata, "Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya
dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ya. Nah, istilah dimeteraikan, saudara, ini bicara tentang kepemilikan. Artinya apa? Diamnya Roh Kudus di dalam diri setiap orang percaya. Ini merupakan tanda. Ini menegaskan kepada kita semua bahwa kita orang-orang percaya adalah milik kepunyaan Kristus. Ya. Apa tanda? Apa ciri kalau kita itu milik kepunyaan Kristus? Tandanya, cirinya adalah Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Dan tanda yang diberikan kepada kita, meterai yang diberikan kepada kita, itulah Roh Kudus yang menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan saudara, status kepemilikan tersebut ini bersifat permanen, ya, dan tidak mungkin bisa gagal atau hilang, ya. Jadi Roh Kudus diberikan kepada kita, ini menjadi sebuah meterai, menjadi sebuah stempel, menjadi sebuah tanda bahwa kita ini milik kepunyaan Allah. Ya. Dan tanda atau stempel itu, itulah Roh Kudus yang diam di dalam diri kita. Ini menegaskan kepada kita bahwa keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, status kita sebagai anak-anak Allah itu tidak bisa gagal dan atau tidak bisa hilang. Ya. Nah, ini merupakan sebuah anugerah yang besar dalam kehidupan kita. Inilah yang terus menguatkan kehidupan kita sebagai orang percaya bahwa kita adalah umat kepunyaan Allah. Tandanya adalah Roh Kudus diberikan kepada kita. Yang berikut, tujuan Roh Kudus dikaruniakan kepada kita adalah untuk mengajar dan mengingatkan kita sebagai orang percaya akan firman Kristus. Yohanes 14 ayat 26, di situ Tuhan Yesus berkata, "Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Ya. Jadi Roh Kudus mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Roh Kudus mengingatkan semua apa yang difirmankan Kristus kepada kita. Ya. Jadi Roh Kudus diberikan kepada kita untuk mengajar kita, untuk mengingatkan kita akan kebenaran firman Kristus. Nah, oleh sebab itu saudara, bersyukurlah kita kalau kita masih suka terus belajar untuk kebenaran firman Tuhan. Karena itu tanda bahwa Roh Kudus mau mengajar kita. Itu tanda supaya kita bisa bertumbuh di dalam firman kepada Kristus. Ya, aneh rasanya kalau orang mengaku saya dipenuhi Roh Kudus, tapi tidak suka untuk menyelidiki kebenaran firman Tuhan. Tidak suka untuk membaca kebenaran firman Tuhan. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, tandanya adalah dia siap diajar. Dia mau belajar kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus akan terus mengingatkan setiap kebenaran firman Tuhan itu dalam diri orang percaya, sehingga orang percaya mampu menjalani kehidupannya berdasarkan tuntunan dari firman Kristus itu sendiri. Yang berikut, yang kelima, saudara. Roh Kudus diberikan kepada kita, orang percaya, adalah untuk menyertai kehidupan orang percaya. Menyertai kita di dalam kehidupan kita, di dalam berbagai situasi dan kondisi yang kita alami, di dalam memimpin kehidupan kita sebagai orang percaya, di dalam terus-menerus menguduskan kita, ya, serta menjamin keselamatan kita tidak bisa hilang atau gagal. Ya, inilah tujuan daripada Roh Kudus diberikan kepada kita. Dia memimpin kita. Dia menyertai kita, dia membentuk kita, dia terus meneguhkan kita, bahkan dia memberikan kepastian, menjamin bahwa keselamatan kita sebagai orang percaya tidak bisa hilang atau gagal. Yang keenam, saudara, Roh Kudus diberikan kepada kita untuk apa? Untuk memberikan kepada kita karunia-karunia. Ya. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, di dalam teks ini kita bisa melihat bagaimana para murid ketika mereka dikaruniai Roh Kudus atau ketika Roh Kudus tercurah kepada mereka. Kita melihat di sini para murid dikaruniai oleh Roh Kudus kefasihan untuk berkata-kata
dengan berbagai macam bahasa, ya, tanpa mereka pernah mempelajarinya terlebih dahulu. Ini mujizat, ya. Ini karunia. Mujizat berkata-kata dalam berbagai macam bahasa tanpa pernah mempelajarinya terlebih dahulu, ya. Di dalam teks ini kita bisa melihat bagaimana orang-orang Yahudi yang saleh, yang datang dari berbagai bangsa ke Yerusalem untuk merayakan Pentakosta, mereka semua terkaget-kaget. Mereka semua tercengang ketika melihat, mendengar para murid berbicara dalam bahasa di mana mereka tinggal di perantauan selama ini. Ya, kita bisa baca itu dalam ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Ya, para murid berbicara dalam bahasa daerah dari orang-orang yang berkunjung ke Yerusalem, dan mereka semua orang-orang yang mendengar, orang-orang Yahudi saleh dari berbagai macam daerah yang datang ke Yerusalem untuk merayakan Pentakosta, mereka semua mendengar apa yang disampaikan oleh para murid dalam bahasa mereka, dan mereka semua mengerti. Ya, mereka semua tahu persis, mengerti apa yang diucapkan oleh para murid tersebut. Ya, ada orang Yahudi yang datang dari tanah Arab, dari tanah Media, Mesopotamia, dan seterusnya. Mereka kaget. Loh, orang ini kan orang Galilea. Orang ini kan tidak pernah tinggal di Mesopotamia, tidak pernah tinggal di Mesir, tidak pernah tinggal di Arab. Tapi bagaimana mungkin tiba-tiba mereka kok berbicara dalam bahasa-bahasa di mana kita tinggal di perantauan itu? Ya. Nah, saudara, inilah karunia yang diberikan oleh Roh Kudus kepada para murid, sehingga para murid hari itu bisa berbicara dalam bahasa-bahasa asing, dalam bahasa-bahasa yang dimana orang-orang Yahudi yang datang dari perantauan, yang biasa berbahasa dalam bahasa mereka, ini para murid bicara, berkomunikasi dalam bahasa-bahasa tersebut. Kaget mereka, saudara, ya. Dan mereka mengerti sekali apa yang disampaikan oleh para murid. Para murid bersaksi, menceritakan tentang perbuatan-perbuatan ajaib yang dikerjakan oleh Allah. Nah, di sini kita bisa belajar, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, bahwa setiap kita yang dipenuhi oleh Roh Kudus, ya, ini pasti memiliki karunia, ya. Orang yang didiami oleh Roh Kudus pasti akan memberikan karunia kepada orang tersebut. Untuk apa? Bukan untuk menonjolkan diri, saudara. Waktu Roh Kudus memberikan karunia, itu bukan untuk menunjukkan bahwa saya lebih rohani, bahwa saya lebih hebat. Apalagi tujuannya supaya orang melihat saya lebih saleh, apalagi sampai mengkultuskan diri sendiri. Ya, bukan itu tujuan Roh Kudus mengaruniakan karunia kepada setiap orang percaya. Tujuan Roh Kudus memberikan karunia kepada orang percaya adalah untuk membangun jemaat. Bukan untuk menonjolkan diri, bukan untuk menunjukkan diri lebih rohani, lebih hebat dari yang lain, bukan, ya. Tetapi untuk membangun jemaat, untuk pekabaran Injil yang semuanya ini bertujuan untuk mempermuliakan Allah. Nah, oleh sebab itu, saudara, mari kita gereja Tuhan, melayani Tuhan sesuai dengan karunia kita. Ya, banyak orang Kristen masuk dalam pelayanan hanya bermodalkan kemauan saja, hanya bermodalkan ajakan saja, tanpa mau menggumuli di hadapan Tuhan. Tuhan, karunia apa yang Tuhan mau berikan kepada saya untuk membangun jemaat-Mu di gereja saya? Ya, ini harus kita lakukan sebagai orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena waktu kita dipenuhi Roh Kudus, maka Roh Kudus akan memperlengkapi kita dengan karunia-karunia. Untuk apa? Untuk membangun jemaat, untuk membangun gereja, sehingga gereja menjadi kuat, gereja bersatu, gereja kokoh, gereja tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran palsu dan menyesatkan, ya. Tapi gereja bertumbuh secara sehat di dalam iman kepada Kristus. Oleh sebab itu, betapa pentingnya kita menggumuli di hadapan Tuhan karunia apa yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita bisa terlibat di dalam membangun jemaat Tuhan, membangun pekerjaan Tuhan, dan semuanya bertujuan untuk memuliakan nama Tuhan. Yang berikut, saudara, mengapa Roh Kudus diberikan kepada kita, orang-orang yang percaya? Tujuannya adalah untuk memakai setiap orang percaya dalam memberitakan Injil. Ya.
Inilah tujuan Roh Kudus diberikan kepada kita setiap orang yang percaya kepadanya adalah untuk memberitakan Injil. Saudara, di dalam teks ini kita melihat bagaimana para rasul yang penuh dengan Roh Kudus, ya, mereka memberitakan Injil dengan bahasa-bahasa yang Tuhan karuniakan kepada mereka, ya, kepada semua orang yang ada pada waktu itu. Roh Kudus menggerakkan mereka sehingga mereka menceritakan tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar, ya. Mereka bersaksi, mereka memberitakan Injil kepada semua orang yang ada pada waktu itu, ya. Responnya macam-macam, ya. Ada yang takjub, ayatnya yang ke-12. Tetapi ada juga saudara yang mengolok-olok, ada juga yang mengejek, ada juga yang mencemooh mereka, ayatnya yang ke-13. Tetapi meskipun demikian, Roh Kudus bekerja hari itu dengan begitu dahsyat sehingga ada kira-kira 3.000 jiwa yang hari itu bertobat, hari itu percaya kepada Yesus Kristus, hari itu memberi dirinya untuk dibaptis dan mengikut Yesus Kristus, ayatnya yang ke-41. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, di dalam bagian ini kita belajar bahwa kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka seharusnya kita berkobar-kobar untuk memberitakan Injil. Ya, ada banyak orang Kristen hanya sibuk untuk memikirkan kepentingannya sendiri, hanya sibuk untuk memikirkan kebutuhannya sendiri. Dia tidak pernah tertarik untuk memberitakan Injil. Padahal kalau Roh Kudus ada di dalam diri kita, orang yang percaya kepadanya, maka kita pasti akan berkobar-kobar untuk memberitakan Injil. Ya, kalau kita memang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita pasti akan bergairah, bersemangat di dalam memberitakan Injil. Mengapa, saudara? Karena hanya Injillah yang bisa menyelamatkan manusia dari dosa. Karena hanya Injillah yang bisa mengubah hidup manusia. Hanya Injil yang bisa memperbaiki kehidupan manusia. Hanya Injil yang bisa memulihkan keluarga-keluarga yang hancur. Hanya Injil yang bisa membebaskan manusia dari ikatan, dari cengkraman setan-setan. Hanya Injil yang bisa membawa manusia kepada Allah dan menikmati persekutuan kekal dengan Allah. Hanya Injil yang bisa memberikan kebahagiaan sejati, sukacita sejati, damai sejahtera yang sejati bagi manusia. Nah, oleh sebab itu, saudara, setiap kita yang telah percaya kepada Kristus dan setiap kita yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus, maka pasti kita akan memberitakan Injil. Paulus mengerti betul hal ini, ya. Paulus dia dipenuhi Roh Kudus sehingga dia betul-betul memahami bahwa dia sebagai orang percaya, sebagai orang yang dipenuhi Roh Kudus harus memberitakan Injil. Itu sebabnya Paulus berkata dalam 1 Korintus 9 ayat 16, "Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil." Celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Saudara, ini berarti bahwa orang Kristen yang tidak memberitakan Injil adalah orang yang celaka. Gereja yang hanya sibuk mementingkan dirinya sendiri, memperhatikan kebutuhannya sendiri, tetapi tidak memberitakan Injil, itu adalah gereja yang celaka. Mengapa dikatakan celaka? Karena kalau kita atau gereja kita tidak memberitakan Injil, maka itu berarti kita sedang membiarkan dosa dan kejahatan serta kuasa setan, kuasa iblis semakin leluasa bekerja di dalam dunia, bahkan bekerja dalam kehidupan masyarakat kita, bahkan bisa jadi juga terjadi dalam gereja kita. Nah, oleh sebab itu, celaka sedang menimpa kita kalau itu terjadi. Saudara, sejarah membuktikan ketika orang Kristen, ketika gereja berhenti memberitakan Injil, maka di sana kekristenan hilang. Maka di sana kekristenan lenyap. Ketika gereja berhenti memberitakan Injil, ketika orang Kristen tidak lagi rindu untuk memberitakan Injil, tidak memiliki lagi gairah semangat yang berkobar-kobar untuk memberitakan Injil, maka di situ gereja akan punah. Di situ orang Kristen tidak akan pernah ada lagi. Ini sejarah. Sejarah sudah membuktikan hal itu. Ketika gereja orang Kristen berhenti memberitakan Injil, maka kekristenan gereja mati dan justru kefasikanlah yang berkuasa di tempat itu. Pengenalan tanpa Allah lah yang akan berkuasa di tempat itu. Nah, oleh sebab itu, saudara, mari kita
giat memberitakan Injil. Kalau kita selama ini tidak lagi memberitakan Injil, momen hari ini di mana setiap orang percaya sedang memperingati peristiwa Pentakosta. Momen peringatan hari Pentakosta ini, biarlah ini menjadi sebuah nasihat. Biarlah ini menjadi sebuah peringatan bagi kita untuk kita kembali memberitakan Injil. Dunia saat ini, saudara, membutuhkan Injil. Mari kita memberitakan Injil. Mari kita mendukung pemberitaan Injil dengan semua yang ada pada kita. Ya, sehingga banyak orang yang pada akhirnya dibebaskan dari dosa. Banyak orang yang pada akhirnya dibebaskan dari kuasa dosa. Banyak orang yang pada akhirnya dibebaskan dari cengkraman kuasa iblis dan setan-setan. Banyak orang yang pada akhirnya dipulihkan. Sehingga dengan demikian, saudara, masyarakat kita menjadi masyarakat yang dipenuhi dengan damai sejahtera Allah. Memang, saudara, waktu kita memberitakan Injil, pasti ada saja ya, banyak hal atau banyak orang yang menentang dan berusaha untuk menghambat pemberitaan Injil. Memang ketika kita memberitakan Injil, jelas iblis tidak suka. Iblis tidak senang. Kenapa? Karena kalau orang Kristen memberitakan Injil, berarti kerajaannya akan semakin hancur. Itu sebabnya ketika kita memberitakan Injil, iblis tidak senang. Dan iblis beserta semua antek-anteknya akan berusaha untuk merintangi pemberitaan Injil. Ini tantangan, ya. Ini memang sebuah pergumulan kita. Pada waktu kita memberitakan Injil, jangan pikir semua akan tenang-tenang saja. Tidak, setan tidak akan tinggal diam. Dia dengan berbagai macam cara, bersama dengan antek-anteknya, berusaha untuk menggagalkan orang-orang percaya atau gereja untuk memberitakan Injil. Tetapi, saudara, Alkitab memberikan sebuah janji. Alkitab memberikan sebuah jaminan. Bahkan Kristus sendiri telah berkata dalam Matius 28 ayat 18-20. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, saudara, waktu kita memberitakan Injil, setan tidak suka, pasti akan ada tantangan. Betul, tetapi jangan takut. Jangan khawatir, jangan putus asa. Mengapa? Kristus memberikan jaminan bahwa kuasa di sorga dan di bumi telah ada di tangannya. Itu berarti tidak ada kuasa yang melebihi kuasa Kristus. Itu berarti Kristus berotoritas atas segala sesuatu, baik di sorga maupun di bumi. Termasuk juga Kristus menjanjikan kepada kita, orang yang percaya, orang yang mau memberitakan Injil, dia berkata, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Jelas sekali, Kristus berkuasa atas segala sesuatu. Termasuk juga atas iblis dan antek-anteknya yang berusaha untuk menghambat pemberitaan Injil. Tidak ada satu kuasa pun yang bisa melawan Kristus. Dan Kristus yang berkuasa itu berjanji akan menyertai kita di dalam memberitakan Injil. Sehingga pemberitaan Injil yang kita lakukan penuh kuasa untuk menghancurkan iblis beserta dengan antek-anteknya yang berusaha untuk menghambat pemberitaan Injil. Oleh sebab itu, saudara, jangan takut. Teruslah beritakan Injil. Kristus, sang penguasa atas segala sesuatu, dia akan menyertai kita. Dia akan menyertai gereja yang setia memberitakan Injil. Dia akan memberikan hikmatnya, kekuatannya, petunjuknya, ya, memberikan kuasanya sehingga kita berani memberitakan Injil. Itulah kepada setiap kita, kepada setiap gereja yang setia memberitakan Injil. Oleh sebab itu, saudara, jangan tunda-tunda lagi. Ketika saudara mendengarkan firman Tuhan ini, jangan cari-cari alasan lagi untuk tidak memberitakan Injil. Jangan, saudara. Tetapi mari kita beritakan Injil. Mari kita berdoa bagi pemberitaan Injil saat ini juga. Entah itu mungkin kepada anggota keluarga kita yang masih belum percaya kepada Injil. Atau mungkin kepada keluarga besar kita yang belum percaya kepada Injil. Entah mungkin juga kepada teman atau sahabat kita yang belum mendengarkan Injil. Kepada rekan kerja kita, lingkungan kita, bahkan dunia saat ini, ya, yang sudah bisa kita jangkau bahkan melalui internet.
Mari kita beritakan Injil. Ya, tidak ada alasan untuk tidak memberitakan Injil. Saudara dan saya bisa berdoa untuk memberitakan Injil. Saudara dan saya bisa memberitakan Injil kepada setiap orang yang mungkin kita bisa temui. Tetapi di tengah-tengah kemajuan teknologi, secara khusus kemajuan pesat internet, kita juga bisa menggunakan media internet untuk memberitakan Injil. Sehingga semua orang bisa mendengarkan Injil, dan melalui mendengarkan Injil, mereka padanya bertobat dan percaya kepada Kristus. Waktunya sudah sangat mendesak, saudara. Ya, tidak bisa ditunda-tunda lagi. Jangan biarkan iblis meluaskan kerajaannya di dunia ini. Jangan biarkan iblis mengintimidasi saudara sehingga saudara tidak lagi mau memberitakan Injil. Mari kita hambat pekerjaan iblis. Kita hambat pekerjaan setan-setan beserta kerajaannya di dunia ini. Dengan cara apa? Dengan cara memberitakan Injil. Surat Yudas pasal 1 ayat 23 berkata, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Rampaslah jiwa-jiwa dari api neraka dengan memberitakan Injil. Karena hanya Injil yang bisa menyelamatkan manusia dari api neraka. Ya. Rampaslah jiwa-jiwa dari ikatan kuasa iblis dan setan-setan dengan memberitakan Injil kepada mereka. Karena hanya Injil yang bisa membebaskan manusia dari ikatan kuasa iblis dan setan-setan. Rampaslah jiwa-jiwa dari ikatan kuasa dosa, dari ikatan kutuk dosa dengan memberitakan Injil. Karena hanya Injil sajalah yang bisa membebaskan manusia dari kuasa dan kutuk dosa. Sebagai orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, kita semua pasti digerakkan oleh Roh Kudus untuk memberitakan Injil. Masalahnya adalah, maukah kita mengikuti gerakan Roh Kudus itu? Atau kita malah justru menolak atau berusaha memadamkan gerakan Roh Kudus itu dengan berbagai macam alasan-alasan, dengan berbagai macam ketakutan-ketakutan kita, dengan berbagai macam asumsi-asumsi, kekhawatiran-kekhawatiran kita yang belum tentu terjadi. Hari ini firman Tuhan menegaskan kepada kita, segera beritakan Injil. Takut memberitakan Injil bisa saja berasal dari setan, supaya setan menguasai kita sehingga kita tidak mau lagi memberitakan Injil. Oleh sebab itu hati-hati saudara. Kalau kita dipenuhi Roh Kudus, mari kita berkobar dalam memberitakan Injil. Inilah spirit Pentakosta. Inilah semangat Pentakosta. Dan kiranya di dalam diri kita dan di dalam gereja kita, spirit Pentakosta ini tetap menyala dan berkobar-kobar sampai Kristus datang yang kedua kali. Nah saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasih, inilah seluruh renungan kita di dalam memperingati hari Pentakosta ini. Percayalah kepada Yesus Kristus. Karena hanya dialah yang bisa menyelamatkan saudara dari dosa, dari murka Allah, serta dari ikatan kuasa iblis. Dan dengan demikian saudara akan memperoleh hidup kekal. Percayalah kepada Yesus Kristus, maka saudara akan menerima Roh Kudus. Dan Roh Kudus akan diam dalam diri saudara selama-lamanya. Roh Kudus adalah meterai bagi keselamatan saudara. Sehingga keselamatan saudara tidak bisa gagal, tidak bisa hilang. Roh Kudus yang akan menyertai kehidupan saudara. Sehingga saudara dapat terus bertumbuh dalam kehidupan iman kepada Kristus. Saudara dapat terus bertumbuh dalam pengudusan saudara sampai Kristus datang yang kedua kali. Roh Kudus akan menggerakkan saudara dan saya untuk memberitakan Injil. Roh Kudus akan memberikan hikmat, petunjuk kepada saudara dan saya di dalam memberitakan Injil. Oleh sebab itu mari kita ikuti apa yang menjadi pimpinan dan kehendak Roh Kudus dalam kehidupan kita. Selain kita bertumbuh dalam iman, tetapi kita juga bergiat di dalam memberitakan Injil. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih di hari Pentakosta ini kami telah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Apa yang sudah kami baca dan renungkan dari bagian ini, kiranya itu tidak lalu begitu saja, tetapi tinggal dalam kehidupan kami. Sehingga spirit Pentakosta, kuasa Pentakosta yang pernah dirasakan para murid ribuan tahun yang lalu, hari ini pun kami rasakan, hari ini pun gereja kami rasakan. Oleh sebab itu, ya Roh Kudus, tolong kami, ini kami, pakai kami untuk menjadi sarana untuk memberitakan Injil, sehingga setiap orang percaya kepada Kristus dan diselamatkan. Berkati semua umat-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini, apapun pergumulan mereka saat ini,
Tuhanlah yang menjadi kekuatan, penghiburan, jawaban dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat Hari Pentakosta, saudara. Sampai kita berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara dan Shalom.